Polisi negara sampai polis. Udah ini baru mahasiswa. 2019 kita pernah di sini. 2020 kita pernah di sini. 2021 kita pernah di sini. Sampai 2023 kita tidak pernah di sini. Revolusi, 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 revolusi. Satu, Teddy Minahasa adalah wajah buruk institusi kepolisian. Kepolisian harus direformasi, harus dibongkar. Mereka adalah alat negara untuk menindas kita semua. Tidak mungkin ada undang-undang Omnibus Law tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau mereka masih melakukan juga untuk mensahkan, maka tiada lain dan tiada bukan mereka itu adalah setan-setan, hantu-hantu yang kurang ajar. Karena hanya hantu, hanya setan dan iblis yang berani melanggar peraturan. Hari ini rakyat Indonesia makin hari makin marah dan murka melihat kelakuan para pejabat-pejabat kita yang kerjanya bikin undang-undang yang tidak pro kepada rakyat, yang kerjanya menggarung rakyat. Satu, Presiden Republik Indonesia telah melanggar konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kedua, DPR RI juga telah melakukan pelanggaran konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak memilih 7 partai. Menjadi catatan kita bersama bahwa 7 partai itu tidak layak lagi dipilih oleh kaum buruh Indonesia atau rakyat Indonesia. Inilah yang harus kita sama-sama kita suarakan, kita serukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kami dari atas nama pemerintah berterima kasih kepada pimpinan DPR beserta seluruh anggota DPR RI dan juga para ketua fraksi dan juga ketua balik, pimpinan balik dan para kapoksi di balik atas ditetapkannya Undang-Undang Ciptaker Perpu menjadi Undang-Undang Ciptaker. Dan menjadi catatan kita bersama bahwa 7 partai itu tidak layak lagi dipilih oleh kaum buruh Indonesia atau rakyat Indonesia. Inilah yang harus kita sama-sama kita suarakan, kita serukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Justru dengan disahkannya oleh DPR sekarang menjadi undang-undang itu adalah semakin menunjukkan kepada kita, kepada kaum buruh, kepada rakyat bagaimana presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, ya kan, dan dibenarkan oleh DPR dengan juga melanggar konstitusi, yaitu dengan mengesahkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2020 ini gitu. Artinya sekarang legislatif, eksekutif juga secara berjamaah itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Ini sebagai potret suram bahwa negara kita ini sudah diasuh, dijalankan, sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi yang berlaku. Mungkin bisa juga, mungkin karena ini faktor ya dugaan ijazah palsu itu dan gelar-gelar doktor honor causanya juga yang kasih gelar doktor itu nggak jelas juga. Dan saya ingatkan, jangan sampai anda semua ini, para petinggi-petinggi pejabat-pejabat kita itu, anda itu termasuk orang yang mendustakan agama. Karena orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang hari anak yatim dan tidak menerima orang miskin. Nah sekarang Anda sudah membuat kemiskinan secara terstruktur, sistematis dan masif. Rakyat kita bukan tambah sejahtera dengan ada undang-undang Perpu Cipta Kerja, yang ada makin miskin, lahannya dirampok. Ya makanya kami berharap para kaum pekerja bersatu, semua elemen masyarakat Indonesia harus bersatu untuk melawan
perlakuan ini ya, abuse of power dan contempt of court ini. Oleh karena itu kami dari SPSI di pimpinan Bapak Muhammad Jumur Hidayat, juga sekalian juga kami aliansi Juta Buruh menyatakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Presiden Republik Indonesia telah melanggar konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kedua, DPR RI juga telah melakukan pelanggaran konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ulah pertindakan Presiden DPR telah menjadikan Indonesia menjadi negara anarkis, di mana hukum atau peraturan perundangan dengan mudahnya dilanggar justru oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Dan karena itu saat ini Indonesia sedang menghadapi darurat konstitusi dan harus diselamatkan. Yang keempat, mengajak seluruh komponen bangsa, baik dari kalangan masyarakat sipil atau pengabdi negara yang masih setia dan menjunjung tinggi konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, untuk merapatkan barisan, membangun kekuatan bersama dengan demi menyelamatkan negara dan bangsa yang sedang menuju anarkisme akibat ulah Presiden dan DPR yang seharusnya menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, mengajak kaum buruh atau pekerja Indonesia untuk membangun kekuatan bersama demi melawan kesewenang-wenangan ini, baik melalui jalur hukum, melalui konstitusi, maupun melaksanakan unjuk rasa mendesak Presiden dan DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan akal sehat, ya, bukan dengan kedunguan. Dan sekali lagi kita harus melakukan aksi-aksi, baik hukum maupun aksi jalanan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih.